pulang kerja tuh harus produksi kerja lagi, double job akhirnya kayak gini terus, harus ngajarin lagi, udahan aja apa ya gitu. Nyari uangnya cicit teuing gitu lah. Terus ini gitu amat nyari duit ya Allah gitu kan, karena sebenarnya secara kebutuhan kita kan sudah tercukupi. Ini teh buat apa? Kita worth it nggak sih apa yang selama ini kita jalanin? Kita mengorbankan waktu family time ya, sama anak, sama keluarga gitu, untuk ngerjain sesuatu yang hasilnya ya belum kelihatan. Mari nge-vlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. kita harus teh. Gitu. Ulang berarti. Nggak usah. Oke teman-teman, kita udah ada di sebuah ruangan lantai 2. Ini Dimana? kita ada di toko Lavanda ya. Nah, Pasti orang-orang Karawang tahu nih Lavanda di mana. ya ini mah udah brand makanan ataupun jajanan khas Karawang nih, deh. Iya. Mantap. Betul sekali. Dan kita pengen ketemu ataupun ngobrol sama ownernya karena tahun ini tuh 10 tahun Lavanda. ulang tahunnya Lavanda yang ke-10 katanya. Biasanya kalau 10 tahun harusnya rebranding nih, atau enggak ada giveaway apa gitu ya. Nah sebelum itu kita kepoin bisnisnya kayak gimana, perkembangan selama 10 tahun. Kita bakal nanyain dulu nih deh ownernya namanya siapa, kenapa pengen bisnisnya Lavanda nih kayak gitu. Kita gali-gali langsung, kebetulan ownernya ada di sebelah saya. Iya. Oke. Teh, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, bisnisnya bergerak di bidang apa, dan apa saja yang mau disampaikan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Afrilia Lavanda. Kalau nama sosmed jadi Afril Lavanda. Jadi dipanggilnya Afril. Kalau bisnisnya sekarang Lavanda Brownies. Jadi sesuai sama nama. Jadi memang Lavanda itu diambil dari nama belakang ya. Nama belakang saya diambilnya jadi sebagai nama brand Lavanda Brownies. Tapi enak juga sih ya, maksudnya Lavanda. Namanya si Tete itu kayak brand makanan gitu. Iya. Cocok banget gitu ya. Iya. Oke. Ini kan brand apa tadi? Lavanda, berarti lebih di kuliner atau makanan ya Teh ya, fokusnya, atau ada bisnis yang lain lagi? Belum ada. Sebelum ke bisnis ini apa? Sebelumnya sih macem-macem ya namanya. Gimana nih? Gimana? Seru deh kayaknya. Jadi kalau saya tuh kan sebenarnya passionnya memang sebenarnya senangnya usaha dagang, tapi memang nggak pernah benar-benar serius lah sebelum Lavanda ini. Jadi kalau pas dulu kan abis kita sekolah terus kerja, sekolah kuliah terus kan kerja gitu ya, pasti kerjanya memang cari kerja profesional lah, maksudnya kerja di perusahaan gitu. Jadi sebelum akhirnya saya full ngurusin Lavanda ini, hampir 10 tahun lah saya kerja di 3 perusahaan. Tapi sementara masih kerja di perusahaan pun nyambi juga istilahnya mah. Nyambi juga, jadi ini kan Lavanda ini dari 2011. Kalau saya resign itu 2015. Jadi 4 tahun tuh bergerak di 2 kaki. Iya. Gitu. Tapi sebelum Lavanda pun ya namanya tadi saya senang dagang ya. Jadi dari SMP udah mulai dagang-dagang kecil-kecilan, SMA. Terus pas kerja pun ya jualan baju, jualan pulsa, jualan online shop. Waktu itu jualan bantal emoticon kan lagi. Lagi rame-rame juga. Pokoknya jualan apaan aja sih. Namanya pun semua Lavanda gitu. Iya. Jadi bikin toko online namanya Lavanda Shop. Terus jualan pulsa gitu. Pulsa juga cuma online aja sih, nggak punya gerainya. Itu jadi Lavanda Sale. Sekarang ini Lavanda Brownies ini. Tapi jadi enak juga sih ya, jadi sebuah grup gitu. Grup Lavanda. Tapi bangkrut semua. Tapi kan ada, pasti dari setiap perjalanan itu ada yang bertahannya yang dan ada yang konsistennya gitu. Nah, dari cerita singkat yang barusan kita bisa lihat tuh polanya. Pertama nyoba, terus ada gagal-gagalnya kan gitu, dan akhirnya bisa nemu resep yang lebih mantap sampai bisa bertahan 10 tahun. Dan tentunya karena kitanya fokus ya. Tapi sebelumnya kan 2 kaki tuh ya. Tapi setelah fokus di 1 kaki ya
akhirnya kan Iya. bisa benar-benar mendalami gitu ya, mendalami Iya. tentang usahanya. Nah, biasanya kan kita nanyain tips itu kan di akhir ya. Iya, Nah, iya. nanti kita bakal nanyain nih tips karyawan yang pengen bisnis tuh. Kan selama 4 tahun tuh ya. Nah. Karyawan sama berbisnis. Nah. Soalnya banyak juga karyawan yang nanyain tipsnya gimana nih, tipsnya gimana sambil bisnis gitu ya. kayak gitu. Tapi sebelum itu kita ada apa lagi yang mau digali nih, Dek? Yang mau digali sih tadi katanya si Teteh ini pernah jualan pulsa ya Teh ya, terus jualan apa bantal, pokoknya berbagai jualan kayak gitu ya. Yang mau saya tanyakan emang background waktu kuliahnya itu terkait jualan itu marketing atau pemasaran gitu atau apa nih backgroundnya, pengen tahu. Marketing, manajemen bisnis. Biasanya orang-orang apa seperti itu gitu. ya yang bertahan gitu. Coba tebak. Gimana? Kalau backgroundnya itu kimia. Kimia. Saya ambil Serius, kimia? jurusan kimia waktu itu. Jadi di SMA tuh ada guru pokoknya keren banget lah. Kayaknya aku tahu gurunya siapa. Siapa nih? Soalnya Tidak. ini, soalnya rambut pernah dijambak terus dijedot-jedotin. Itu terkenang sekali sampai sekarang. Ya pokoknya inspirational banget lah gitu. Jadi gurunya kan memang agak ketat, strict, cuman bikin siswanya jadi bisa. Gitu. Nah karena ngerasa bisa itulah akhirnya tertarik ke bidang kimia gitu. Tapi ya memang kan kita kuliah nggak mesti harus sesuai juga ya, maksudnya ilmunya tuh bisa ilmu lainnya lagi, misalnya ilmunya ilmu komunikasi, ilmu gimana caranya memecahkan masalah gitu. Jadi ilmu untuk berhubungan sama orang lain gitu, itu pun akhirnya kepake juga ke dalam kehidupan mah gitu. Jadi emang kimianya sih udah Luntur. mungkin Lupa. udah lupa udah lenyap melayang kemana, tapi ya emang itu jadinya yang kepakainya tuh ilmu kayak solving problem gitu, terus ilmu gimana caranya menghadapi orang lain, berkomunikasi kayak gitu kan, mungkin yang enggak bisa ya gimana ya, beda bisa aja sih. Cuma maksudnya kalau buat saya ilmu itu bisa didapatkan dari Di mana pas aja. kuliah, Oh, walaupun secara keilmuannya, kekimiaannya tidak terlalu dipakai, tidak terlalu ya, bukan berarti tidak. Bukan berarti tidak. Oh, jadi panjang ya cuma. jadi sebetulnya kuliah itu meskipun di jurusan kimia, tapi banyak pembelajaran lain yang ternyata bisa mempengaruhi kehidupan Betul. setelahnya gitu ya. Iya, personal diri kita ya, ngaruh juga personal diri kita. Karena mungkin karena dari lingkungannya gitu kan, pola pikirnya, mindset orang-orang mahasiswa kan. Oke, tadi kan ya, jadi usaha itu ternyata memang tidak harus sesuai dengan backgroundnya ya Teh ya, gitu. Tapi emang dari orang tua ada yang usaha atau Nggak ada. ibu? Oh nggak ada semua. Nggak. Jadi Pak, memang pure yang pertama kali usaha Iya. Teteh. Di lingkungan keluarga iya, ya? itu apa sih motivasinya bisa sampai seperti itu? Kan nggak ada. Biasanya kan kalau misalnya kita mau usaha tuh pasti ada panutannya loh gitu ya. Ngelihat si A atau ngelihat saudara A atau ngelihat saudara B atau siapa gitu. Ini kenapa nih? Apa motivasinya? Ya itu tadi, memang kan saya ngerasa passion saya tuh lebih ke usaha gitu. Jadi pas lulus kuliah pun ada kepikiran pengen usaha, tapi kan memang ya modal, ya pengetahuan yang kurang gitu kan. Jadi memang lebih mudah akhirnya ngelamar kerja. Kebetulan pas saya habis lulus itu langsung keterima kerja gitu. Jadi ya memang nggak ada waktu nganggur lagi untuk mikirin backup plan misalnya ya, kalau nggak keterima ini kita mau usaha apa, nggak ada gitu. Akhirnya kan memang setelah lulus kuliah langsung kerja, dan itu pun nggak pernah nganggur gitu. Jadi sebelum berhenti udah dapat lagi yang baru, sebelum berhenti udah dapat lagi yang baru gitu. Emang kan. awal kerja itu tahun berapa tuh? 2005. 2005. Oh, oke. Jadi memang tidak ada backup plan untuk berwirausaha sebenarnya ya. Sebenarnya tidak ada. Tapi saya ngerasa passionnya itu lebih ke usaha. Makanya ketika kerja, ya itu suka dagang-dagangin apaan aja Ya, gitu. Memang seperti itu kalau jiwanya pengusaha. Jadi waktu kerja pernah jualan baju, belinya di Tanah Abang. Jadi kalau pas weekend gitu kita belanja. Waktu itu memang sih pas lagi mau Lebaran ya. Jadi momennya tuh momen mau Lebaran. Jadi belanja ke Tanah Abang terus jualin gelar lapak gitu di pabrik. Untung nggak diomelin. Depan pabrik itu? Enggak, di dalam, malah di dalam. Oh, berani sekali di dalam. Deket loker gitu kan. Tapi jangan dicontoh ya ini. Ini hanya sebagai inspirasi saja gitu. Nah gitu. Terus ya, alhamdulillah dari situ tuh apa sih, laris lah istilahnya mah.
laris, terus jadi tiap minggu kita belanja lagi ke Tanah Abang gitu, kayak gitu. Nah, pesanan-pesanan, tapi memang itu pas mau lebaran aja. Nah, terus pindah kerjaan lagi, pernah jualan keripik. Tahu keripik yang waktu itu 1000-an gitu kan? Tahu. Keripik singkong gitu. Jadi saya tiap pagi tuh ngambil dulu ke abangnya tuh. Jadi bawa 100 bungkus kayak gitu. Baru jual. Iya, jualnya di loker. Jadi kalau misalnya baru datang, baru nyampe loker, terus yang lain udah pada ngerubungin tuh udah seneng aja, alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak ntar telepon-teleponin, mau beli kan nih, ada keripik nih. Jadi harganya 1000, saya jualnya 2.502 gitu. Jadi Lumayan juga Waktu itu ternyata. masih jadi reseller berarti. Iya, reseller dia tanya, reseller. iya kayak gitu. Terus pernah jualin roti-roti mini waktu itu. Jualin memang kan gak punya kemampuan bikin. Cuman lucu aja sih sebenarnya. Ih lucu ya, ada burger mini, ada hotdog mini kayak gitu. Harganya 1000-an, dari sananya 800, saya dapat 200 perak satunya. Tapi lumayan kan? Tapi kalau misalnya Iya, banyak. habis, jadi sebenarnya enggak lebih mikir ke Tapi habis dapat ya? Habis aja ya? Habis enggak, maksudnya mikirnya tuh enggak ke dapat uang segini, enggak. Tapi habis, alhamdulillah seneng gitu. Jadi pas pulang tuh bawa yang kotaknya gitu kan ya. Habis kayak merasa bangga gitu loh. Wih, aku yang punya jiwa ini bisa loh jualan dan habis gitu. Ya meskipun untungnya nggak seberapa Untungnya misalnya nggak gitu. seberapa, untungnya mah paling buat jajan. Iya. Jadi memang kalau dulu tuh usaha lebih ke emang seneng, jadi nggak mikirin masalah untungnya berapa. Terus dapat hasil untungnya itu ya buat jajan lagi. Jadi habis-habis aja gitu. Sebenarnya nggak yang nanti dikumpulin jadi ini kayak gitu kan, kalau mau usaha gitu ya, nanti supaya lebih berkembang. Enggak. Cuman asal pokoknya jualan habis dapat untung buat jajan lagi ya Ini udah deh, gitu. lebih memenuhi kebutuhan psikologis. Iya sih. Iya. Jadi karena jiwanya udah bisnis gitu ya akhirnya meskipun lagi jadi karyawan ya akhirnya jualan juga. Iya, apa sih ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu dari jiwa kita gitu. Jualan yang online kan. Jualan online waktu itu ya karena memang kan kita berada di lingkungan yang komunitasnya sama-sama emak-emak lah istilahnya gitu ya. Jadi kebutuhan ibu-ibu tuh biasanya kan kebutuhan dapur. Terus jadi saya jualin alat-alat dapur, kayak panci, penggorengan kayak gitu, tapi merek Roxon, ada merek Happy Call yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu alhamdulillah lumayan laku juga. Jadi jualan online aja karena waktu itu masih sistemnya dropship. Jadi sambil kerja sambil main. Gitu. Itu bisa 1 bulan omset 30 juta bisa. Gitu. Cuma gitu doang. Jadi dropshipper waktu itu. Tapi emang mentalnya bisnis sih. Emang mentalnya bisnis seperti itu. Ya susah sih kalau misalnya memang jualan, maksudnya apa ya, jiwa petualang untuk berjualannya itu ada di dalam diri gitu ya. Selalu kita ingin melakukan walaupun kita seorang karyawan gitu. Ya nggak sih? Susah lah kalau misalnya memang jati dirinya udah seperti itu gitu. Iya. Oke. Nah itu kan udah banyak sekali berwirausaha dalam artian udah berjualan ganti-ganti. Kenapa sampai pada akhirnya menetapkan hati untuk berjualan brownies? Kan tadi kan pernah jualan roti, itu kan nggak bisa bikin rotinya. Kok bisa jualan brownies yang memang ini kan harus ada pengolahannya juga gitu? Gimana tuh? Nah, saya tadi bicara soal marketing ya, maksudnya gimana cara jualannya kan. Jadi waktu itu saya jualan online, waktu itu sebelum jualan brownies ini, tapi masih sih, maksudnya udah mulai kan 2011 ini udah mulain brownies jualan. 2000 berapa? 11? 2011. Nah itu saya mungkin sekitar 2012 kali ya akhirnya fokus ke sini. Jadi sebelumnya kan jualan online tuh. Kenapa akhirnya fokus ke sini? Karena namanya orang jualan bukan barang punya kita, itu kan akhirnya banyak saingan ya, kompetitor gitu. Saya nggak bisa kalau jualan harus banting-bantingan harga gitu. Kan saing-saingan itu pasti kan akhirnya karena barangnya sama, berarti kan konsumen bisa punya pilihan untuk mencari mana yang lebih murah. Karena barangnya sama ya. Nah, akhirnya kalau kayak gitu saya pikir saya capek sendiri nih kalau misalnya usaha cuma banting-banting harga doang. Ya udahlah, akhirnya kita fokus ke sini, fokus ke brownies, mau ngegedein usaha sendiri. Waktu itu saya bilang sama supplier, Ci, maaf ya saya udahan dulu gitu kan. Waktu itu sebenarnya masih banyak masih banyak pelanggan lah gitu. Kenapa? Iya Ci mau fokus di usaha sendiri gitu. Oh ya udah akhirnya kan gitu. Dia tuh masih waktu itu tuh masih, ayo dong jualin lagi, ayo dong gitu kan. Ya sayanya sendiri nggak bisa maksimal kalau nggak fokus akhirnya gitu. Dari satu jenis produk aja pun lebih baik saya memutuskan ini aja yang difokusin supaya hasilnya juga bisa maksimal. Betul. Kenapa akhirnya kesini? Mundur lagi kan? Baik. Mundur lagi. Kenapa akhirnya kesini? Karena ini sebenarnya yang bisanya suami saya.
Bikin brownies. Yang bikin brownies tuh suami. Oh lah. Yang marketing kan. Saya ternyata teh. Jago banget suaminya. Harusnya tadi ngobrol sama suaminya juga nih ya. Tapi gimana? Gimana seru nih seru? Kalau suami itu memang dia lebih seneng ngulik, misalnya ngulik makanan, masakan kayak gitu dia. Nah waktu itu jadi sebelum nikah sebenarnya udah bikin brownies. Terus browniesnya enak dan saya sendiri juga suka brownies. Kalau dulu kan yang terkenal merek gitu ya. Merek itulah. Terus di Bandung itu. Terus ya memang kita ngerasa oh ini enak nih gitu kan. Akhirnya jiwa dagang saya meronta-ronta gitu kan. Iya. Balik lagi. Ya udah dijualin aja gitu. Akhirnya waktu itu kan belum nikah. Jadi namanya juga belum Lavanda. Jadi sebenarnya Lavanda sebelum Lavanda ini udah jualan lagi tapi merek yang lain ya gitu. Setelah nikah akhirnya waktu itu sempat berhenti suami, maksudnya berhenti nggak jualin lagi karena memang rasa capek kan kalau bikin sendiri. Ada setelah nikah saya ajakin lagi, ayo mulain lagi. Tapi bikin sendiri. Bikin sendiri gitu. Bikin sendiri maksudnya bikin suami saya bantuin asisten gitu. Kayak gitu. Jadi ya akhirnya sampai sekarang berlanjut. Seperti ini. Menarik nih, No. Saya kira yang bisa masaknya itu ternyata aduh mohon maaf. Ternyata suaminya ya. Jadi emang banyak sih chef-chef itu kan cowok kan banyak. Terus tapi ini ideal nih Dek. Kenapa? Pertama yang produksinya itu bisa di suaminya. Si tetehnya itu marketing. Jadi balance nih. Jadi nggak capek habis produksi langsung marketing. Karena ada timnya yang sama kayak kebun desain, ada yang marketing, ada yang bikin desainnya, ada yang bikin kontennya. Kayak gitu. Dan ini mantap nih. Jadi pas ya, apalagi suami istri. Ya suami istri nggak bakal ngeributin nanti bagiannya ya. Iya betul sekali itu. Tadi kan suami yang yang bikinnya, berarti itu tuh mulainya itu memang sebelum nikah ya, pada saat pacaran gitu kan ya? Enggak pacaran sih. Langsung ya? Maaf. Maksudnya sebelum menikah lah, intinya seperti itu. Sebelum menikah dan setelah menikah bikin sendiri gitu kan ya. Memang sebelum menikah juga bikin sendiri gitu kan ya. Bikin sendiri dan akhirnya memikirkan untuk sebuah nama, akhirnya namanya Lavanda gitu. Nah, kenapa harus Lavanda namanya gitu? Dan kenapa sih harus ada ini sebutnya kalau kita logo gitu? Kenapa sih pentingnya logo ini buat buat keberlangsungan usaha itu teh? Kenapa namanya Lavanda? Pertama tadi mungkin ada faktor narsis ya. Narsis sama nama sendiri. Jadi ngerasa namanya bagus gitu kan? Iya benar sih, bagus sih. Bagus. Bentuk syukur penghormatan kita terhadap orang tua lah. Tapi ada artinya itu. Apa tuh artinya? Oke. Bentar ya. Nanti kita lanjut. Lanjut dulu ya. Jadi nama sendiri waktu itu diskusi juga kan gimana nih namanya yang bagus apa gitu. Kadang waktu yang sebelum ini tuh namanya Kabita. Jadi kayak bawa kata Sunda gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir Kabita tuh ada di jus Kabita gitu kan. Kayaknya banyak lah yang pakai Kabita gitu. Dan Lavanda tuh lebih menjual. Terus agak-agak mirip sama yang sebelumnya ada di Bandung gitu. Jadi kayaknya mantes aja. Kayak gitu. Jadi ya akhirnya ke situ. Kalau masalah logo itu memang dari awal kita jualan tuh udah mikirin masalah logo, masalah kemasan, masalah branding, masalah desain banner gitu kan bikin gitu. Cuman karena keterbatasan ilmu kan nggak begitu ngerti ya, kita nggak pernah belajar ilmu bisnis karena dan nggak punya kayak role model saya ikutin siapa gitu, nggak ada sama sekali gitu. Orang tua nggak ada yang bisnis, saudara nggak ada yang bisnis gitu. Jadi memang kita tuh benar-benar istilahnya mah ucuk-ucuk gitu ya. Langsung lah. Terjun langsung mau bisnis, terus nggak tahu mesti belajar ke siapa, kemana gitu. Ya udah kayaknya lihat aja. Oh ini kalau gini tuh kan ada ininya supaya menarik, ada logonya, ada bannernya, ada brosurnya kayak gitu. Nah jadi kalau logo kebetulan suami kan punya kemampuan dikit-dikit lah desain dikit-dikit gitu. Jadi dia yang bikinin, tapi ya memang nggak ada makna apa-apanya awalnya. Cuma gitu aja. Makanya saya bilang waktu itu pas kita bikin itu, kita di rumah di kontrakan gitu kan. Di kontrakan nggak punya meja kan, nggak punya kursi, pakai karpetnya tuh ada
ada motifnya bulat-bulat. Jadi waktu itu logo Lavanda pertama tuh ada bulat-bulat gitu. Oh, Bulat-bulat. pertama. Kenapa? Apa artinya? Apa nggak ada artinya? Nggak ada Orang cuma ngikutin karpet kok. Tapi sekarang udah ganti berapa logo nih ini? Ini kedua. Ini kedua. Tapi ini lebih bagus nih. Ada artinya nggak kalau untuk Ada kalau sekarang? yang ini. Kalau yang ini nih sebenarnya bentuk ini LB Lavanda Brownies, tapi dia Oh. bentuknya kayak kue. Kue. Dan ini ada yang hijaunya pandan, yang ininya coklat. Ini sebenarnya agak kuning sebenarnya. Kuningnya itu keju. Keju. Jadi waktu itu tiga produk awal kita tuh variannya coklat pandan, coklat keju. Gitu. Sama keju? Tiga keju. Keju. Gitu. LB emang iya sih kalau LB. diperhatikan. Oh iya LB Lavanda Brownies gitu. Dengan bentuknya agak seperti kue menumpuk gitu kan. Iya. Jadi memang di logo itu biasanya kalau buat bisnis ada kode-kode tertentu yang kadang kita tuh ini tuh mirip kue misalkan tapi ada makna tersiratnya gitu. Iya. Ini tuh ada mirip apa misalkan tapi ada makna tersirat. Kalau ini mah udah jelas tersirat sekali nama ownernya Lavanda. Nah, kalau sempat juga beberapa tahun silam kita mau coba ganti merek ya, karena ganti logo. Ganti logo karena kan istilahnya mah ini mah utak-atik sendiri lah ya, nggak terlalu kayak gimana sih mestinya, ada yang bilang warna harus begini gitu kan. Jadi terus mungkin mau coba lagi yang lain yang lebih bagus menurut kita gitu, terus ditawarin lah ke audiens misalnya di Facebook gitu ya, teman-teman kan pilih coba bagus yang mana gitu kan, gitu kita bikin beberapa option, terus orang lain banyaknya Suka bagusan ini. yang ini. Iya. Karena udah nempel gitu. Iya. Udah nempel, udah bertahun-tahun kita pakai ini, udah nempel. Jadi akhirnya ya udahlah kalau gitu Nah, ngapain udahin aja, ganti. Orang ganti ya. tujuan branding itu kan sebenarnya Biar ingat, memang benar. Biar ingat. Jadi kalau misalnya diganti malah jadi asing lagi, Susah. udahlah capek lagi akhirnya kan Capek lagi. gitu. Betul sekali. Memang tujuan branding itu adalah biar diingat sama konsumen kita seperti Iya. itu. Memang kalau rebranding itu biasanya cukup lama untuk jangka waktunya, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun kayak Apple kayak gitu Iya. kan, kayak Adidas misalkan. Yang dulu itu Apple kan sempat warna-warni terus berubah jadi cuman putih aja, Putih jadi sekarang. silver kayak gitu. Itu jangka waktunya cukup lama. Dari kayak gitu. beberapa generasi dan pergantian CEO gitu. Iya gitu. Mungkin kalau misalnya nanti pergantian ini ke anaknya si Teteh, nah mungkin bisa ganti lagi. Mungkin sih gitu. nanti seiring berkembangnya zaman kan Zaman, juga pasti. trennya beda. Trennya kan beda. ya. Akhirnya ya kayak dulu misalnya merek-merek yang sekarang udah terkenal yang kemudian ganti, ya dulu mah keren gitu. Iya, Nah iya, sekarang kan Ada yang baru. tapi biasanya kan perubahannya juga nggak terlalu jauh ya. Iya. Nggak akan jauh namanya logo mah. Memang tren desain ada masanya sih, ada zamannya kayak gitu. Ada zaman. Makanya ada rebranding kayak gitu. Oke, apalagi nih Dek yang bisa kita ulik nih Dek? Kita coba deh kayak gitu. Oh iya, aku cobain itu. Oke, boleh. Kita akan coba. review jujur depan ownernya. Ini kebetulan ini rasa apa teh? Ini durian. Durian. Jarang-jarang nih kita review jujur langsung depan ownernya nih. Bener jujur nggak? Jujur lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Duriannya kerasa nih. Ada duriannya sedikit ya ini ya. Di tengah-tengahnya ya. Justru ini nendang banget sih rasa duriannya. Iya. Dan cocok banget buat yang senang sama durian. Senang durian. Jadi kan tekstur durian itu dia lembut ya. Mm-mm. Nah, dan ini tekstur brownies itu juga lembut. Nah, ini kayak makan durian asli kayak gitu. Bukan brownies kayak gitu. Ah, kamu mah gara-gara ada ownernya aja nih. Oh, enggak asli. Lembut ya pas. Terus topping si ininya siap. Si selai duriannya itu ada di tengah-tengah ya. Dan itu bukan selai, Apa bukan durian asli? durian asli. Bukan selai dong, durian asli. Pantesan kata dirimu bener-bener Iya. rasa durian. Iya, nendang banget makanya Iya. rasa duriannya itu. Dan memang rasa seperti ini cocok banget jadi makanan ataupun jajanan khas sebuah kota kayak gitu. Iya, jadi ada ikonnya gitu. Ada ikonnya, Kerawang punya Lavanda gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, kita udah nyobain kan ya tadi ya. Sekarang kita mau tanya nih, sebenarnya di Lavanda Brownies ini ada berapa varian rasa nih untuk browniesnya sendiri? Atau mungkin ada produk lain selain brownies gitu? Kalau brownies kita ada brownies kukus, brownies panggang, brownies yang digulung, ada yang dibikin jadi dessert box. Untuk kukusnya ada original, coklat semua, coklat pandan, coklat keju, coklat durian ini brodur, terus coklat nangka, coklat strawberry, blueberry, kopi.
Banyak Nah, juga itu ya? yang 8 yang kukus. Kalau yang panggangnya, kalau panggang tuh main di topping. Jadi toppingnya ada topping choco chip, ada topping keju, almond, mede, silver queen, delphi, lagi ya itu kayaknya. Terus yang gulungnya ada yang brownies gulung nougat. Nougat jadi ditaburin sama nougat itu, terus sama keju gondrong. Yang dessert box ada brownies alpukat, brownies durian, keju cheesecake lumer, terus ada klepon cake, ada lagi yang coklat. Banyak juga ya itunya. Ini banyak banget sih. Banyak Aku jadi nanti kita highlight gitu ya. aku bingung itu yang mana aja gitu. Nanti kita lihat, kita highlight di bawah banyak produknya gitu. Nah tadi kan kita udah ngobrolin untuk produk-produknya ya Teh ya. Udah lumayan banyak juga ternyata. Banyak banget itu. Harus dicobain satu-satu. Harus dicoba, nanti kita beli lah kapan-kapan kesini beli lagi gitu ya. Dan orang-orang Karawang pun harus coba nih di sini ada Lavanda Brownies. Nah kita ngomongin produknya banyak, berarti kita pengen tahu dong range harganya itu dari berapa sampai berapa Teh? Dari yang termurah sampai yang lumayan gitu. Ini jualan ya, boleh jualan ya? Iya nggak apa-apa. Ya, justru kita jualan di sini, jualan aja gitu. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana? Jadi kalau untuk brownies kukus itu range-nya dari 33.000 sampai 50.000 untuk yang durian. Kenapa agak jauh rentangnya ya dari 33.000 ke 50.000? Karena duriannya kita pakai durian asli. Iya sih tadi. Durian asli dengan jumlah yang enggak asal ada gitu, asal ada bau-baunya gitu kan. Jadi emang berasa banget duriannya gitu, kayak ngerasa makan durian beneran. Iya tadi kan ya. Kayak ngerasa makan durian beneran. Jadi makanya harganya memang rentangnya agak jauh. Nah kalau untuk yang panggang itu dari 45.000 sampai 55.000. Terus yang gulung 60.000. Yang dessert itu dari 40 sampai 45. Murah, masih terjangkau. Murah. Untuk keluarga apalagi ini kan buat makan bareng-bareng. Iya. Yang dimakan buat satu keluarga gitu enak banget nih ya. Ya. Oke, kita apalagi bikin roti juga kita. Apa tuh? Roti. Ada roti abon, ada roti wall. Roti wall tuh Tuh jadi gimana? dia besar gitu, terus bentuknya jadi kayak benang wall. Ceritanya gitu ceritanya. Oh iya, mulai berambah ke roti Roti nih. sekarang mulai. Tapi masih sama juga sih. Ya kan ya. Per bakingan itu. Oke, itu kan tadi kita udah tahu produknya, udah tahu harganya. Sekarang nih, pada saat merintis startnya si Lavanda, itu modal awal untuk membuat hasil jadi si Lavanda itu berapa? Nah, modal untuk Membuat doang? satu Iya. brownies. Ya Bukan, enggak, bukan. modal Awal buat bisnis. awal Awal bisnis. bisnis. Kalau awal bisnis itu kan kita waktu itu cuma made by order. Jadi kalau ada pesanan baru dibikinin. Gitu. Jadi kalau bikin tuh misalnya sehari cuma bikin 3, bikin 6, kayak gitu sedikit. Nah itu kan berarti bahan bakunya juga cuma sedikit kebutuhannya. Misalnya beli telur sekilo, beli gula sekilo, beli coklat seprapat bisa gitu ya. Jadi memang bahan-bahannya tuh masih ngeteng sedikit-sedikit. Nah, jadi modal ya nggak nyampe 200.000 lah. Tuh kan, modal tuh nggak sampai 200.000 sampai punya ruko sekarang. Nah ini teman-teman kan Lavanda udah punya ruko yang gede banget nih di Galumas, dan awal mulanya modalnya itu ya nyicil tiap hari di kisaran 200.000-an ternyata. 200.000 gitu. Dan awal laku kejual tuh paling berapa sehari? 3 box ya, 3 box 6 box. Sekarang kalau kita berbicara sekarang, berapa box sehari? Kalau sehari sih kan beda-beda ya, Iya. karena weekday sama weekend. Oke, itu- sebulan. Nah, oke. Sebulan, kita tanya langsung sebulan berapa? Kalau sebulan dulu tuh maksudnya sebelum COVID ya, Iya. sebelum pandemi itu bisa 7.000 8.000. Wow, 7.000 8.000. Tapi kalau sekarang, Kalau sekarang ya, 7.000 lah. ya. Oh di masa pandemi ya, Iya. berarti ada penurunan sekitar 1.000 atau 2.000 ya. Memang sih semuanya kena dampaknya sih. Gitu. Tapi itu masih gede banget tuh. Bayangin ya teman-teman kalau mau hitung-hitungan ya, itu di harga range misalkan kita ambil tengah-tengah harga. Nggak usah dihitung ya gitu. Udah 40.000. Kalian bisa menerjemahkan sendiri ya. Kalian bisa menerjemahkan sendiri dari percakapan kita tadi ya. Oke. Dihitung sendiri nih ya, Oke. 40.000, harga tengah-tengahnya 40.000 kali aja 7.000 box. Udah hitung, udah mulai gitu. Mulai gitu. Sebulan teman-teman.
itu manisnya ya, tapi kan kita nggak tahu pahitnya seperti apa pada saat membangun ini nih, ada kisah pahitnya nggak teh? Kisah pahitnya. Kisah pahitnya. Ya jangan cuman wah Lavanda gede banget ya omsetnya. Anda belum tahu perjalanannya selama 10 tahun itu kayak gimana. Nah, Sebenarnya kalau berat itu kan awal-awal ya. Awal-awal tuh kayak kita belajar untuk belajar jalan gitu kan, jatuh lagi kan gitu ya. Pasti awal-awalnya tuh emang yang berat, yang kadang akhirnya putus asa mau berhenti gitu. Kalau di kondisi saya dan suami mungkin kan karena kita sambil kerja kan, jadi pulang kerja tuh harus produksi kerja lagi, double job akhirnya. Wah, itu pasti capek banget sih. itu capek banget sih asli. Double job memang. Jadi pulang Itu capek banget kerja sih. paling istirahat sebentar, habis itu bikin kue, dan bikin kue tuh kan lama ya. Ya. Nah, apalagi namanya Sampai malam kita lagi? Sampai tengah malam akhirnya. Gitu. Apalagi karena memang keterbatasan alat juga, akhirnya kan kalau bikin banyak ya ngantri gitu. Jadi kalau emang misalnya lagi ada pesanan, misalnya pesanan ada 20 aja itu udah capek banget gitu. Tapi nggak pernah nolak pesanan kan? Ya, saya lupa ya, kayaknya waktu itu saya ingat pernah nih ada reseller kan, waktu itu kan ngelapak terus kita dapat reseller tuh dia untuk dipasarin di PT-nya, di pabriknya. Ada pesanan 40 box. Wow, dengan Saya 2 orang. bengong, Dengan alat yang seadanya saya waktu itu. bengong, saya bilang sama suami, gimana ya, ambil jangan. Ini 40 box kita mau kerja sampai jam berapa? Emang bingung sih, bener. Akhirnya jadi kayaknya waktu itu saya lupa lagi sih, udah lama kan. Kayaknya saya pecah dua. Jadi dicicil sehari 20, besoknya 20. Itu pun kan lumayan ya. Saya bikin ketika pulang kerja harus produksi lagi sampai tengah malam gitu, karena memang udah sisa-sisa tenaga kan ya. Beda kalau misalnya kita kerja dari pagi mungkin masih kuat, ya. masih semangat gitu. Ya. Itu udah capek, udah ini, jadi pulang kerja ya harus masih produksi lagi. Akhirnya kan cari karyawan waktu itu masih memang sekalian asisten rumah tangga gitu. Jadi karena memang kan belum begitu banyak sebenarnya produksinya, cuma karena memang kita keterbatasan waktu, terus juga saya waktu itu pas awal-awal tuh saya lagi hamil, habis itu kan saya punya anak. Punya anak tuh memang kan butuh, masa saya kapan ketemu ngurusin anaknya gitu kan, sehari-hari udah di kantor kerja, pulang harus kerja lagi. Jadi akhirnya cari untuk yang asisten itu bikinin kan, tapi ya kadang ada yang cuman sehari, ada yang cuma seminggu, ada yang sebulan gitu, sampai Orang ganti-ganti ya, capek akhirnya, aduh kayak gini terus, dah harus ngajarin lagi, udahan aja apa ya gitu. Udahan kita teh asa apa sih, nih maksa amat sih gitu ya istilahnya mah. Itu godaan loh. Padahal itu teh godaan ya. Iya, jadi lanjut. kayaknya Menarik. ini amat sih kayaknya, apa sih Nyari istilahnya uangnya mah? kikit deui gitu lah. Terus Ini gitu amat nyari duit ya Allah gitu kan, karena sebenarnya secara kebutuhan kita kan sudah Udah tercukupi. karena dua-duanya kerja, saya kerja, suami kerja gitu. Jadi untuk kebutuhan ini mah rumah tangga sehari-hari mah masih ada lah, cukup gitu. Jadi ini teh buat apa? Kita worth it nggak sih apa yang selama ini kita jalanin? Kita mengorbankan waktu family time ya, sama anak, sama keluarga gitu, untuk ngerjain sesuatu yang hasilnya ya belum kelihatan sebenarnya. buat apa gitu kan. sebenarnya gitu Ya, ya? ini tuh akhirnya Goalnya apa gitu? ini tuh worth it nggak sih gitu? Oh ya, worth it nggak sih gitu. Worth it nggak sih kita tuh sebegininya berkorban gitu kan? Sempat pengen berhenti juga karena memang nggak dapet, maksudnya nggak dapet yang orang yang terus continue kan ya, karena kalau kita udah ngerjain sini tuh udah capek banget. Tapi dipikir-pikir lagi, sayang juga ya, pelanggan tuh udah lumayan. Kadang-kadang kalau ada orang yang beli kan juga yang, aduh terima jangan kayak gitu ya. Jadi lebih ke servis ya, jadi sayang ke pelanggan karena aduh kalau nggak kelayanin gimana, kasihan gitu. Akhirnya mah tahun 2013 kita agak nekat lah ya, buka toko. Waktu itu per bulan tuh ya masih sekitar 600 box lah ya. 600 box rata-rata 600, kalau waktu itu harganya misalnya 20.000, kan waktu itu masih beda lah harga sama sekarang. Saya waktu itu rata-rata misalnya 20.000 atau 22.000, ya mungkin omset sekitar 12 jutaan lah sebulan. Jadi dengan omset segitu harus sewa toko, bayar karyawan, mungkin bisa dikatakan nekat gitu. Ini bisa kebayar nggak gitu kan?
Tapi ternyata ada aja rezeki ya. Alhamdulillah ternyata. Emang begitu sih namanya usaha pasti. Jadi akhirnya buka toko, ternyata dengan buka toko, jadi saya bisa cari karyawannya laki-laki. Nah, laki-laki ini ternyata mungkin beda-beda kasus ya tiap orang. Ternyata laki-laki ini lebih anteng istilahnya dibanding perempuan. Gitu. Kalau perempuan tuh ya ntar keluar, ya ntar apa gitu. Ternyata laki-laki tuh akhirnya lebih manjang gitu. Ya Sampai sekarang ada? Sampai sekarang masih ada. Biasanya gitu, karena mungkin kalau laki-laki kepala rumah tangga dan punya tanggung jawab jadinya panjang. Tapi nggak tahu sih, beda-beda kasus tadi ya. Makanya mungkin beda-beda. Kan Ya, berarti langsung kalau dapat yang masih- cocok ya? Iya. Kalau masih di rumah kan saya nggak mungkin ada laki-laki di rumah kan gitu. Tapi kalau di toko kan ya, iya, Iya, di tempat toko kan kerja. terpisah. Ya, Tempat jual. bisa standby di situ ya dia. Oke, yang menarik juga kan tidak semudah itu ternyata. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perjalanannya, itu kan pulang kerja, terus kerja lagi, bikin adonan, bikin brownies. Itu sebenarnya adalah salah satu branding ya nggak sih Iya. dengan si Teteh sama suami konsisten ini kan ya. Jadi orang tuh order lapanda lagi, ingetnya sama lapanda gitu kan ya. Walaupun emang di tengah jalan itu capek banget itu, apalagi yang 40 box itu, aduh. Nah itu setelah bikin toko ternyata kita cari penyakit lagi. Apa tuh? Ada lagi penyakit ya ternyata apa? Jadi mestinya kan udah anteng tuh ya, udah enak, udah punya toko, udah ada karyawan yang bikin gitu kan. Kita lagi tinggal fokus ke promosi aja. Cari penyakit, coba buka kue custom ulang tahun. Oh, padahal itu nggak perlu ya? Ya Perlu juga. sebenarnya kesini akhirnya bagus juga gitu. Maksudnya ketika Gimana? saya mau lepas pekerjaan operasional gitu produksi, ternyata malah ngambil yang baru lagi, dan itu nggak bisa dipegang sama karyawan karena memang membutuhkan ada teknik seni apa gitu ya, Seninya, ya. dan telaten orangnya, jadi nggak bisa. Akhirnya waktu itu kan awal-awal tuh masih belum banyak kayak fondan karakter itu. Yang karakter tuh waktu itu karyawan masih belum banyak, jadi alhamdulillah dari situ pun akhirnya mendatangkan pelanggan baru kan yang akhirnya tahu Lavanda. Lavanda. Karena waktu itu memang masih jarang gitu, jadi Iya, orang-orang dari iya. mana-mana tuh nyari ke kita. Tapi dampaknya Ya itu lagi ulang dari awal. ulangi lagi kayak gitu kasus lagi. itu. Tapi itu sebenarnya bagus ya untuk mendatangkan traffic baru Ya, ya. karena memang masih unik lah istilahnya gitu, unik, jadi orang cari. Adanya kan mungkin harus nyari ke Bekasi, ke Jakarta, karena ini waktu itu masih jarang kayak gitu. Ya Oke. itu cuma jadi akhirnya kita produksi kadang bisa sampai jam 3 pagi. Sama aja ya. Iya, karena kalau bikin kue di dekornya itu lebih lama daripada bikin kuenya sendiri. Iya. Gitu. Karena memang satu-satu, apalagi itu kan yang 3 dimensi ya. Jadi ya gimana sih orang bikin kerajinan gitu kan, bener-bener detail satu-satu gitu, sampai kadang jam 3 pagi dan harus bangun lagi jam 5 untuk berangkat kerja lagi. Jadi Itu waktu punya Itu toko cari masih kerja penyakit ya? tuh, kayak. Oke nih Teh, yang terakhir nih Teh. Nah tadi kan udah nih ya, berarti kan berdasarkan pengalaman Teteh yang seperti itu, studi kasus Teteh yang seperti itu, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman agar teman-teman tidak perlu merasakan yang pahit-pahitnya dari Teteh juga? kayaknya kalau kasus saya nggak ada kayaknya, maksudnya ketika kita baru mulain ya pasti ngerjain sendiri. Betul, kan? betul. Pasti ngerjain sendiri ya, pasti ya capek. Betul. Nah cuman ketika lelah itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya supaya Nah. bisa terus jalan gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau misalnya jangan kayak saya, kayaknya sulit. Iya sih bener. Iya sih bener. Ya bisnis yang bagus itu ya kita yang terjun di awal dulu kayak Kita gitu. yang langsung terjun ya. Kecuali dapat warisan, maksudnya Ya. warisan usaha dari keluarga gitu. Nah, itu beda cerita. Oke, kira-kira apa nih Teh? Ya itu tadi, jadi tipsnya kalau memang ketika kita sedang jenuh, sedang capek kayak gimana, tetap ingat lagi tujuan awal, ini tuh usaha mau buat apa misalnya gitu. Ya kita punya tujuan masing-masing, mungkin ada yang pengen misalnya ya pengen berangkat haji, pengen berangkatin haji orang tua, atau pengen bangun masjid misal gitu kan. Jadi ada tujuannya itu supaya kita bisa Motivasi ya, semangat lagi, semangat. motivasi. Tapi terus kalau memang lelah ya mungkin ada kalanya istirahat dulu sejenak gitu ya, karena ya kalau dipaksakan juga kan kalau mesin teh akhirnya Ya, kebakar usaha gitu ya, kebakar. Overheat ya. Overheat. overheat. Jadi mungkin ada kalanya harus istirahat dulu. Terus kita kumpulnya sama teman-teman yang saling menguatkan.
Jadi kalau misalnya ini kan kalau zaman sekarang itu kan ada komunitas-komunitas bisnis ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada gitu. Iya sih, memang. Jadi saling menguatkan tuh ya sama suami aja gitu berdua. Kalau sekarang misalnya curhat sama teman sesama pelaku Pengusaha. usaha kan gitu. Jadi walaupun kadang solusinya nggak dapat gitu ya, tapi ngerasa lebih plong, Iya. ngerasa lebih semangat. Apalagi kalau ngelihat orang lain usahanya kok bisa dia gitu kan. Akhirnya pulang-pulang tuh bisa semangat lagi. kayak Nah, gitu. seperti yang kita lakukan sekarang ini juga salah satu bentuk refleksi kita ya. Ya. Kita bikin konten seperti ini sambil untuk menumbuhkan lagi rasa semangat sebenarnya seperti itu. Betul. Selain marketing juga, ya. Oke. Terus apa lagi? Yang terakhir ya sudah, silakan kalau misalnya teman-teman yang mau order Lavanda bisa kemana nih teh? Apakah tempatnya di mana? Terus ada nomor handphonenya, Instagramnya, atau bisa ke GrabFood atau GoFood ya? Ya kalau nomor handphone nanti di sini Ya. ya. Nah, edit tuh. Handphone Nanti ya boleh. Aku nanti tampilin. Nomor handphone di sini. Kalau untuk ke tokonya kita ada 3 cabang sekarang, ada di Perumnas, sebelah rumah makan Ampera persis, Nempel. sama rumah makan Ampera. Terus yang kedua di depan stasiun Karawang, deket Roti O situ. Oh, ada di situ. Ke stasiun Karawang, depan stasiun Karawang. Terus yang ketiga ada di Jalan Telagasari Kosambi. Kosambi Telagasari. Berarti Yang Kosambi deket- sana? Deket Rumah Sakit Fikri. Oh, Itu mah atau di belakang rumah aku di sana ya, di Telaga Berarti ya, Sari. kalau beli gak usah jauh-jauh ke sini. Iya, Dari bisa mana? ke sana aku. Bisa di sana kalau mau admin bisa pesen di situ tadi ya nomornya. Ya. Mau dikirim juga bisa pakai kurir. Kalau untuk kirim keluar kota juga bisa pakai ekspedisi. Oh, bisa kirim keluar kota juga gitu ya? Bisa. Oke, siap. Ada di GrabFood-nya atau GoFood-nya ada? GrabFood ada, GoFood ada. Apa namanya? Lavanda Brownies atuh. Lavanda Brownies. Aduh. Kalau media sosialnya IG-nya IG-nya silakan. IG-nya Lavanda Brownies juga. Tinggal di follow tuh. TikToknya Lavanda Ada Brownies Brownies ya. juga. Follow. Promosi itu kayak. Pokoknya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp. WhatsApp ada. Ada Twitter, tapi Twitter baru-baru. Baru-baru. Nah, yang penting kalau misalnya mau order atau pengen lihat langsung bentuk toko fisiknya atau mau berkunjung ke tokonya ada di dekat rumah makan Ampera di Tuk Jambe. Oh iya, terus satu lagi. Sebelah. Bedanya kalau yang di Teluk Jambe ini yang di sebelah rumah makan Ampera itu lengkap ya. Jadi Oh. banyak produk-produk oleh-oleh Karawang lainnya. Oh, iya. Nah, dari teman-teman UKM Karawang. Jadi ada rengginang, ada semprong, ada simping, ada opak, ada pokoknya banyak. Semuanya Nah, nanti Ya. datang aja ke sini kalau apa. bahkan surabi hijau pun Ada ada. ke sini. Pokoknya mah ada. Wah, memang di sini itu tempatnya enak, besar gitu ya, Strategis. teman-teman, strategis dan jadi pusat oleh-oleh Karawang. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh kemana-mana, cukup ke daerah Galumas di sini ya. Ya, Galumas. Samping Ampera itu udah bisa dapetin semua produk UMKM yang ataupun semua produk oleh-oleh Karawang. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan cerita dari Teteh April ini bermanfaat buat teman-teman yang ya. Oke, yang suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe. Juga jangan lupa apa deh? Di share biar banyak manfaat yang bisa dirasakan dari video ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.